tadi ya dari droplet seperti apa tadi COVID ya, droplet, batuk, bersin, berbicara aja itu melakukan kontak kalau dilihat dari mikroskopis. Tadi bisa kontak dengan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh hidung, mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Oh iya. Tadi ya, kembali lagi ke PHBS. Ini PHBS ini yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Kemudian berbagai alat makanan minum. Next. Nah itu Bu, biasanya pasien akan membaik sendiri, namanya self limiting disease, bisa sembuh sendiri ya. Tadi tujuan pulau itu Bu, dia biar nggak main, biar nggak menularkan ke orang, jadi dia sembuh sendiri. Nah terapi di kita yang dikasih sesuai gejalanya Bu, demam, kasih obat demam di rumah nanti di kompres dan istirahat. Kemudian konsumsi makanannya yang benar karena nggak langsung makan. Nah tadi pencegahannya kembali ke Bu Isni tadi ya, vaksin sudah dijelaskan ya. PHBS tadi yang gampang diucapkan sulit dilakukan ya Bu ya. Nah itu kemudian hindari kontak dengan penderita gondongan, makanya ketika ada siswa yang terkena gondongan lebih baik istirahat Bu. Selain gondongan mungkin kaca, sakit mata itu gampang banget. Biasanya antara anak, tapi saya menemukan 1-2 pasien menginfeksi dewasa, orang tua, ibu dan bapaknya ada yang bilang. Nah, ketika batuk seperti COVID ya, menutup mulut dan hidung saat batuk. Kemudian istirahat Bu, karena ini penyakit yang bisa sembuh sendiri. Ya, oke, next. Tadi sudah dilihat cuci tangan, pakai masker, kemudian menghindari kontak dengan pasien yang terinfeksi. Dengan vaksin sudah dibahas. Next. Nah ini GHPR, gigitan hewan penular rabies. Nah ini Bu, rabies ini nggak bisa dianggap enteng ya Bu. Ini bisa kalau sudah terkena rabies positif ini hampir 99% menyebabkan kematian. Kira-kira kenapa Ibu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Bu penyebab kematian rabies? Ya, karena apa? Matinya kenapa? Karena apa? Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab? Jawab. Karena virusnya menyebar ke otak. Ya, ada lagi? Karena virusnya menyebar ke aliran darah. Terlalu dekat sana. Ada lagi? Ada? Lagi yang mau jawab? Ada lagi Bu? Ada lagi yang bingung? Sudah ya. Jadi yang bikin mental menyebabkan kematian pada rabies ini Bu, dia hidrofobik. Hidrofobik itu dia takut Bu. Bayangkan dia dikasih air aja dia kalau dia takut, sekadar saja dia nggak masuk. Ya, selain hidrofobik dia aerofobik itu dia takut dikasih angin langsung ketakutan. Nah tadi rabies ini disebabkan oleh virus rabies namanya risavirus. Tadi bersifat zoonotik, dan zoonotik ini artinya hewan yang dapat mengeluarkan kebersihan melalui gigitan hewan, terutama tadi anjing, kucing dan kera. Nah apabila ada warga pasir jambu, pasir raja, Cianjur dan Sumatera yang kena gigitan hewan, bisa menghubungi saya atau ke Puskesmas Mandala ya. Nanti saya arahkan ke Puskesmas itu, karena yang daftar vaksin anti rabies ini ada di sana. Ya. Mana. Next. Nah ini Bu, namanya virus yang infeksi virus Bu, sama aja demam, mialgia itu obatnya sakit, pilek, sakit kepala, mual dan ini Bu. Takut dengan air. Nah ini yang jadi menyebabkan kematian hidrofobik. Biasanya hewan yang
menyebarkan rabies ini Bu agresif ya. Kemudian khas dia, dia mengeluarkan air liur. Liur terus ada kera, kucing yang agresif, mengeluarkan air liur harus diwaspadai. Terus apabila terlanjur terkena gigitan itu si hewannya harus diisolasi Bu. Juga minimal 1 bulan. Apabila dia mati, maka kemungkinan dia sudah terkena virus rabies. Next. Ya Bu, tadi kucing, kera. Next. Nah, ini. Walaupun binatang peliharaan harus waspada ya, kalau kucing yang terlucu ya, kucing apa tuh Persia ya Bu ya. Tiba-tiba dia agresif, kemudian mengeluarkan air liur terus harus hati-hati. Next. Nah ini Bu, penanganannya segera cuci luka setelah digigit dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Kemudian ini Bu, yang paling penting segera ke rumah sakit dan divaksin vaksin anti rabies. Oke, dilanjutkan pertusis ya Bu ya. Batuk kejang, batuk yang terus-menerus atau whooping itu dia ada sensasi narik nafas, bunyi buk, asma. Bukan kalau gitu asma. Kalau asma itu mungkin itu ya ini Bu, saluran nafasnya menyempit, makanya nyempit terus dahak ya pasti ini Bu ya. Kayak kulit ini. Kayak biola. Asma. Next. Pertussis ini bakteri Bordetella pertussis. Penyerangnya saluran nafas bagian atas. Menyebabkan peradangan dan menghasilkan racun. Gejala dari penyakit ini tadi batuk dan khas dia ada sensasi naik nafas yang mungkin dari anak kecil. Next. Mirip hampir sama Bu, mirip dengan gejala pilek ringan pada awalnya. Kemudian gejala umumnya batuk sering, hidung tersumbat dan bersin-sin. Namun setelah beberapa minggu ini menjadi lebih parah. Disertai dengan serangan batuk yang kuat dan berulang yang bisa membuat sulit bernapas. Nah, ini ketika dia ngambil napas, setelah serangan batuk dapat terjadi ini Bu, whooping. Kedengaran ya? Karena saking batuk kerasnya ini. Tadi pertussis ini menyebar dengan cepat melalui kesan kecil. Kesan kecil itu kayak droplet tadi Bu. Kesan ke udara saat seseorang terinfeksi batuk atau bersin. Tadi kembali lagi ke vaksin lagi bisnis ya, berkaitan tadi ya. Ini dapat mudah menyebar Bu tadi, keluarga, sekolah sekali lagi Bu ya, dan komunitas yang padat penduduk. Ya, next. Bisa nyala, bisa nyala ya. Nah ini Bu. Nah. Batuknya kering ya, We? Oh, bukan ikik ya, Bu ya? Kering batuknya. Batuk payah namanya ya. Kasian. Berat batuk. Masih sempat pakai filter, Mas. Kan karunya. Ya. Next. Ada nasi. Pencegahannya tadi Bu sudah dibahas, vaksinasi dengan DTP, difteri, tetanus dan pertussis. Dan DTAP, difteri, tetanus, tersi dan imunisasi anak. Jadi dilatih lagi ya kan, imunisasinya harus sampai tuntas ya. Jangan cuma 2 bulan aja ya Bu. Ya, next. Dia nggak cuma imunisasi ya. Ya tadi nggak cuma imunisasi, DBD aja terkait PSN itu sering mendapat resistensi dari masyarakat tuh ya. PN-nya di fogging aja serius. Tapi ya, awas buat hati nih, jangan sampai kadernya dok minta fogging, kadang ada gitu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya berterima. Nanti kembali ke pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Tolong dicatat press Bu. Ya. Satu doang. Ada lagi nggak? Udah ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar balik, Tos TV. Siapa sih Bu ini?